Pernahkah kamu berpikir, kalau kebaikan itu seperti angka? Tak selalu terlihat besar, tapi selalu bertambah, setiap kali kamu menuliskannya di hati orang lain. Satu senyuman kecil, mungkin tampak seperti angka 1 di antara ribuan nol. Tapi coba lihat lebih dalam. Kadang, 1 itu cukup untuk mengubah seluruh perhitungan hari seseorang. Kebaikan tidak mengenal rumus pasti, tapi ia punya logika yang sederhana. Setiap kali kamu memberi tanpa berharap kembali, kamu sedang mengalihkan nilainya tanpa sadar. Dan menariknya, dalam matematika kebaikan, pembagian pun membuatnya bertambah. Semakin kamu membaginya, semakin luas dampaknya. Malam ini, sebelum tidur, coba hitung 1 kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini. Tak perlu besar, mungkin hanya mendengarkan seseorang, atau menahan diri untuk tidak marah. Itu sudah cukup. Karena dalam rumus hidup, yang kecil tapi tulus, selalu punya hasil yang besar. Kebaikan tidak butuh kalkulator, hanya butuh kesadaran untuk menambahnya setiap hari. Ada jenis kebaikan yang tidak bisa diukur dengan angka, karena setiap kali kamu mencoba menghitungnya, nilainya justru berkurang. Kebaikan sejati tidak lahir dari keinginan untuk diingat, tapi dari ketulusan untuk memberi. Seperti seseorang yang menanam pohon, tanpa peduli siapa yang akan berteduh di bawahnya nanti. Kita hidup di dunia yang suka menukar rasa dengan angka, menimbang perhatian dengan imbalan, dan menilai kebaikan dari seberapa cepat ia dibalas. Padahal, hal paling indah dari memberi adalah ketika kamu tak tahu kapan, atau apakah, itu akan kembali. Menambah tanpa menghitung, itulah seni hidup yang tak bisa diajarkan di buku manapun. Karena di sana, kebahagiaanmu berhenti bergantung pada orang lain, dan mulai tumbuh dari dalam. Cobalah hari ini melakukan satu hal baik, tanpa memikirkan apakah orang itu akan berterima kasih atau tidak. Biarkan kebaikanmu mengalir seperti air. Diam, tapi menenangkan siapapun yang disentuhnya. Dalam matematika kebaikan, penjumlahan yang paling murni adalah ketika kamu berhenti menghitung. Kadang kamu berbuat baik, tapi yang kembali justru luka. Kamu menolong, tapi malah disalahpahami. Kamu tulus, tapi dianggap mencari muka. Di saat-saat seperti itu, mudah sekali merasa kebaikan tak ada gunanya. Seolah dunia hanya menghargai yang licik, dan melupakan yang lembut. Tapi ingat, kebaikan bukan transaksi, ia adalah frekuensi. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya langsung, tapi getarnya menyebar, menembus batas waktu dan jarak. Kadang yang kamu tanam hari ini, akan tumbuh di hati seseorang yang bahkan tak kamu kenal. Dan mungkin, di suatu tempat, ada orang yang berbuat baik karena pernah melihatmu melakukannya. Jangan biarkan satu pengalaman pahit menghentikan tanganmu untuk berbuat baik. Teruskan saja, meski dunia tak selalu membalas dengan manis. Karena dalam rumus kehidupan, kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia hanya menunggu waktunya untuk kembali dalam bentuk yang lebih indah. Kebaikan tak butuh panggung, cukup hati yang yakin bahwa semua yang tulus, akan berbalik baik pada waktunya. Tidak semua kebaikan bisa disorot kamera. Tidak semua kepedulian perlu diumumkan. Ada kebaikan yang hanya hidup dalam diam. Seperti udara, tak terlihat tapi membuat semua bernapas lebih lega. Kamu mungkin tidak tahu, bahwa dengan sekadar mendengarkan seseorang bercerita, kamu sudah meringankan separuh beban yang tak kamu pahami. Atau dengan sekadar hadir di tempat yang tepat, kamu sudah menjadi alasan seseorang untuk tidak menyerah hari itu. Kebaikan tidak selalu datang dengan ucapan, terima kasih. Terkadang ia hanya lewat seperti angin, tapi meninggalkan kesejukan yang menetap lama setelahnya. Dunia memang sering sibuk menghitung yang terlihat, tapi Tuhan selalu mencatat yang tersembunyi. Dan disitulah nilai sebenarnya dari kebaikan. Bukan pada pengakuannya, tapi pada ketulusan yang tidak butuh disaksikan siapapun. Malam ini, sebelum tidur, ingat satu hal baik yang pernah kamu lakukan tanpa seorang pun tahu. Tersenyumlah, karena itu bukti kamu masih manusia. Dan kamu masih hangat di dunia yang semakin dingin. Kebaikan sejati tidak mencari sorotan, ia hanya ingin terus menyala, walau dalam diam. Kadang, cara terbaik untuk mengajarkan kebaikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan menjadi contohnya. Orang mungkin lupa apa yang kamu ucapkan, tapi mereka jarang lupa bagaimana kamu memperlakukan mereka. Satu tindakan kecil yang tulus bisa menginspirasi lebih banyak orang daripada 1000 nasihat yang indah. Kebaikan itu menular. Bukan karena dipaksa, tapi karena dirasakan. Seseorang yang melihatmu sabar, bisa belajar menahan diri juga.
Seseorang yang melihatmu menolong tanpa pamrih, mungkin akan melakukan hal yang sama, bukan karena ingin dianggap baik, tapi karena ia pernah melihat kebaikan bekerja tanpa suara. Dan begitulah kebaikan berkembang. Tidak lewat pidato panjang, tapi lewat tindakan yang sederhana dan konsisten. Hari ini, jangan banyak bicara tentang kebaikan. Lakukan satu hal kecil tanpa penjelasan, tanpa alasan. Biarkan orang lain yang merasakannya, dan mungkin, itu akan jadi awal dari rantai kebaikan yang kamu mulai tanpa sadar. Kebaikan tak butuh penonton, cukup satu hati lain yang ikut bergerak karena melihatmu melakukannya. Kamu mungkin pernah merasa, kenapa ya, kebaikan yang kulakukan tidak pernah berbalas? Atau bahkan, kenapa justru yang menyakitiku yang mendapat keberuntungan duluan? Padahal, hidup tidak bekerja dengan logika instan. Kebaikan itu seperti benih. Ditanam hari ini, tumbuhnya bisa besok, atau mungkin bertahun-tahun lagi. Tapi percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ia tidak hilang, hanya disimpan. Kadang dikembalikan lewat orang lain, kadang lewat kejadian yang tidak kamu sangka. Yang terlambat bukan berarti hilang. Yang belum terlihat bukan berarti tidak ada. Alam semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan hitungannya. Dan ketika saatnya tiba, semua yang kamu tabur dengan tulus akan datang kembali dengan nilai yang berlipat. Malam ini, hentikan kebiasaan bertanya, kenapa belum dibalas? Gantilah dengan ucapan, mungkin belum waktunya. Teruslah menanam, karena setiap kebaikan tahu jalan pulangnya. Dan ia sedang dalam perjalanan menuju kamu. Dalam matematika kebaikan, waktu bukan pengurang, ia hanya variabel penentu hasil yang sempurna. Lucunya hidup adalah ini. Kadang kebaikan yang kamu beri hari ini tidak kembali besok, tidak juga tahun depan, tapi di waktu yang paling kamu butuhkan. Mungkin kamu pernah menolong seseorang di masa lalu lupa begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, di saat kamu terdesak, datang seseorang lain yang membantumu tanpa kamu minta. Dan kamu tidak tahu, mungkin itu pantulan dari kebaikanmu dulu. Semesta memang tidak mencatat dalam kalender, tapi ia tidak pernah salah alamat. Kebaikan yang kamu tanam, selalu menemukan jalan untuk kembali. Kadang bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam rasa yang serupa. Rasa lega, rasa tertolong, atau sekadar rasa hangat yang datang entah dari mana. Jadi jangan berhenti berbuat baik, meski kamu tak tahu kapan hasilnya datang. Karena setiap kebaikan itu seperti pesan yang kamu kirim ke masa depanmu sendiri. Hari ini, lakukan satu kebaikan kecil lalu biarkan waktu yang menjaganya. Jangan menunggu hasil, jangan menghitung balasan. Kamu cukup tahu bahwa sesuatu yang baik tidak akan hilang, hanya berputar menunggu saatnya kembali. Dalam matematika kebaikan, memori semesta lebih kuat dari ingatan manusia. Kadang kita merasa, kebaikan itu sia-sia. Kita bantu orang, tapi malah disalahpahami. Kita menolong, tapi yang dibalas justru diam, atau bahkan lupa. Namun, di dalam matematika kebaikan, tidak ada angka yang hilang. Tidak ada nol yang benar-benar kosong. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, tetap masuk ke dalam persamaan hidup. Hanya saja, hasilnya mungkin muncul di sisi lain dari persamaan itu. Mungkin bukan kita yang menuai. Mungkin bukan hari ini. Tapi, kebaikan selalu menemukan jalan pulangnya. Bisa lewat orang asing yang tiba-tiba membantu kita, lewat senyum sederhana di hari yang berat, atau lewat kedamaian yang datang tanpa sebab jelas. Kebaikan tidak butuh saksi untuk tetap bekerja. Karena ia punya hukum alamnya sendiri, setiap niat tulus, akan kembali, dalam bentuk yang lebih utuh. Matematika kebaikan tak mengenal kehilangan, hanya perpindahan energi. Jika kamu pernah merasa kebaikanmu tidak dihargai, simpan saja kata ini, bukan hilang, hanya belum kembali. Tulis di kolom komentar, satu kebaikan kecil yang ingin kamu teruskan hari ini. Karena dari satu angka kecil, semesta bisa menghitung tak terhingga. Pernahkah kamu merasa, hidup ini tidak adil? Kamu memberi banyak, tapi yang datang terasa sedikit. Kamu berbuat baik, tapi balasannya justru ujian. Namun, coba bayangkan, bagaimana jika hidup bukan soal cepat lambat, tapi soal akumulasi? Seperti bunga yang tumbuh pelan, tapi pasti. Seperti angka-angka kecil yang diam-diam menambah hasil akhir. Dalam matematika kebaikan, tidak semua hasil muncul di layar kalkulator kehidupanmu.
Beberapa tersimpan di semesta lain, menunggu waktu tepat untuk jatuh kembali. Mungkin lewat kesehatanmu yang terjaga, lewat hati yang tenang, atau lewat seseorang yang tiba-tiba hadir dan membuatmu merasa cukup. Setiap senyum yang kamu bagi, setiap kata lembut yang kamu ucapkan, adalah variabel yang memperkaya persamaan hidupmu sendiri. Kebaikan itu seperti konstanta, tidak selalu terlihat berubah, tapi tanpa itu, hidup tak akan seimbang. Malam ini, sebelum tidur, hitung satu hal baik yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun. Tulis di komentar kalau kamu mau berbagi, atau simpan saja dalam hati, karena satu kebaikan kecil, bisa mengubah hasil akhir hidup seseorang. Kita sampai di akhir, di mana semua variabel kebaikanmu, semua waktu yang kamu habiskan untuk memahami, akhirnya membentuk satu rumus sederhana. Kebaikan tidak pernah hilang, hanya berpindah bentuk. Mungkin hari ini kamu merasa rugi. Memberi banyak, tapi tak dihargai. Menolong orang, tapi dilupakan. Namun, coba tenang sejenak. Dalam logika semesta, kebaikan itu bukan transaksi, melainkan investasi jiwa. Dan hasilnya tidak selalu muncul dalam angka, tapi dalam ketenangan yang perlahan mengisi hidupmu. Kita sering mencari keadilan lewat hasil, padahal keadilan sering bersembunyi di proses. Yang kamu tanam hari ini, akan tumbuh di waktu yang bahkan mungkin tak kamu lihat. Mungkin bukan kamu yang memetik buahnya, tapi seseorang yang sedang kamu doakan diam-diam. Begitulah matematika kebaikan bekerja. Sunyi, tapi pasti, lambat, tapi abadi. Jika hari ini kamu merasa lelah jadi orang baik, istirahatlah, tapi jangan berhenti. Karena di semesta yang luas ini, setiap kebaikan kecilmu sedang dicatat dalam rumus yang tak pernah salah. Dan suatu hari nanti, semuanya akan kembali padamu, dengan cara yang paling tak terduga. Dan paling indah.